kelompok 1 dengan NIM 08011382530096. Jadi di video yang berikut ini, Mezi mau jelasin Lamsol yang nomor 2, yang dimana tugasnya itu adalah untuk membuat program toko skincare di mana user diberikan pilihan yaitu input data, hanya menampilkan data dan mencari data yang sudah diinputkan. Apabila belum ada data yang diinputkan, dia akan mencetak belum ada data yang dimasukkan. Kemudian menambahkan data baru, program terus berlanjut, tidak ada berhentinya. Program berhenti ketika user memilih angka 5 yang dimana itu adalah untuk keluar. Dan contoh inputnya nanti Mezi bakal keluarin. Oke, jadi di sini misalnya nih kita buat input iOS. Sini kita seperti biasa itu input iOStream, kemudian using namespace std, yang dimana struct-nya, kemudian struct, kemudian nama objeknya itu skincare, kemudian elemennya itu ini, string, nama brand, kemudian integernya itu kadaluarsa dan harga, kemudian kita tulis ulang di mana ini tipe datanya itu skincare, itu variabel akan disimpan dengan variabel sc. Jadi kita tidak perlu menulis ulang skincare berulang kali dengan sepanjang ini. Kita cukup menulis sc di mana itu akan berada di 100 ini, dan dia akan bisa disimpan dengan 100 0 sampai dengan 99 skincare ini. Datanya akan bisa disimpan sepanjang 0 sampai dengan 99. Kemudian in main, di mana integer in main-nya, kemudian in main seperti biasa integer i, kemudian jumlah, kemudian integer n yaitu sama dengan 0, pilih, kemudian do while atau do dulu, cetak input data, cetak menampilkan data, cetak mencari data, cetak tambah data, cetak keluar, kemudian cetak pilihan dan akan diisiin ke pilih. Kemudian pernyataan kondisi yang dimana jika dia memilih satu, dia bakal ngecetak jumlah data dan akan disimpan ke variabel JML atau jumlah. Kemudian perulangan for yang dimana i sama dengan 0, jika i-nya lebih kecil dari jumlah, kemudian dia bakal sampai memenuhi, dia bakal i++. Kemudian cetak data yang ke, misalnya ke 1, n+1 jadi 1 kan. Jadi 1, data ke 1 itu nama skincare-nya apa, kita nih apa penggunanya itu yang memasukkan nama skincare-nya, begitu juga nama brand, kadaluarsa dan juga harga. Kemudian nama skincare ini akan disimpan ke variabel nama yang dimana struktur wadahnya itu adalah skincare dengan indeks n. N itu berarti tidak mesti berapa ya, jadi sepanjang yang si pengguna masukin. Kemudian begitu juga pada nama brand, itu si wadahnya itu adalah SC dengan indeks N, itu isinya adalah brand, begitu juga kadaluarsa dan harga. Kemudian N++, kemudian else if, jika dia memilih 2, atau jika dia memilih N-nya sama dengan 0, dia bakal ngecetak belum ada data yang dia masukin. Kemudian else for, kalau dia milih 0, dia cetak ini. Belum ada data yang dimasukin. Tapi kalau dia milih 2, dia bakal ngelakuin perulangan yang dimana I sama dengan 0, I lebih kecil dari N, sampai dia memenuhi I++. Kemudian data yang ke 1, misalnya, kemudian data yang ke 1, namanya itu akan disimpan ke sama seperti awal tadi. Ini wadah utamanya dan ini adalah isi yang mau kita dapatkan nanti. Ini isi atau tempat variabel yang mau disimpan dari si nama ini. Jadi brand ini akan disimpan ke brand dan fungsi SC ini adalah wadahnya gitu. Oke, lanjut sampai harga. Kemudian else if, jika dia milih 3, dia bakal ngecetak masukan harga yang dimana itu akan disimpan ke variabel cari. Kemudian perulangan I sama dengan 0, I lebih kecil dari N, I++. Kemudian jika SC ini wadah utamanya dengan indeks I, kemudian ini adalah variabelnya harga sama dengan cari yang akan disimpan nanti. Jadi si harga itu sama aja dengan cari, kemudian cetak nama, yang dimana sama aja kayak tadi, cetak nama, dan itu akan disimpan ke variabel nama, yang di wadahnya itu adalah SC dengan indeks I, begitu juga brand.
Tapi kalau dia milih 4 atau else if 4, jangan lupain JML, kita inisiasikan dia tipe data apa, kemudian cetak, tambah berapa data, dan itu akan disein ke JML atau jumlah, kemudian lakukan perulangan for, I sama dengan 0, I lebih kecil dari JML, kemudian sampai dia memenuhi I++, kemudian cetak data ke berapa, ke 1 misalnya, kemudian cetak nama skincare-nya apa, cetak nama brand-nya apa, cetak kadaluarsanya tanggal berapa, dan cetak harganya itu berapa. Ini disimpan sesuai sama kayak yang saya bahas tadi. Oke, kemudian enter dan N++, kemudian baru lanjut. Kemudian while yang dimana jika dia tidak memilih 5, dia langsung keluar. Atau dia pilih 5, dia langsung keluar. Oke. Jadi mungkin segitu aja untuk programnya. Dan sini kita langsung running. Nunjukin bahwa dia tuh gimana hasilnya. Jadi di sini ada kemacetan sebentar ya teman-teman. Nih, dia langsung ngeluarin ini kan, 1 itu menginput data, 2 itu menampilkan data, 3 mencari data, 4 tambah data, 5 itu keluar. Misalnya kita pilih apa nih? Misalnya kita pilih menampilkan data 2. Nah, dia bilang belum ada data yang dimasukkan. Pilih ulang kan? Jadi kita pilih 3. Masukkan harga, mencari data. Ini langsung mencari ya. Jadi kita tuh harus pilih 1 dulu. Oke. Kita ulang. Bentar ya, nge-lag. Oke. Kita pilih 1. Ini ada nge-lag ya teman-teman, bentar. Ini kita pilih 1, kemudian kita enter. Masukkan jumlah data. Kita pilih 2 aja. Nah, data ke 1, nama skincare-nya misalnya skin apa ya? Wardah. Oh, bukan, nama skincare-nya itu aturan ini. Wait, kita pilih. Misalnya nih kita contohi sama kayak kakaknya aja ya. Jadi kakaknya di sini yang pertama itu pilihan yang pertama, kemudian masukkan jumlah data itu 2, nama skincare-nya facial wash, nama brandnya misalnya Innisfree, udah, kemudian tuh kadaluarsa 2028, harganya 900. Data kedua sunscreen KAKF, kadaluarsanya 2027,
800, kemudian menginputkan data, pilihan kita itu mau 2, menampilkan data, kemudian aku mau lagi pilihan yang ketiga, itu harganya yang 800, dia nampili kalau yang 800 itu namanya cuff. Kemudian aku mau pilihan yang keempat, tambah data, aku mau tambah data 1, nama skincare-nya EFW, kemudian ininya Wardah, kemudian 2030, kemudian harganya 1.000. Nih yang kelima kita baru minta keluar. Dah, mungkin segitu aja kalau untuk yang nomor 2 ya. Untuk sudokunya mari kita jelaskan. Oke, jadi kalau untuk sudoku nomor 2, oke ini dia. Jadi untuk sudoku nomor 2 itu ini, yang pertama itu type skincare record seperti pada Lamsol. Kemudian nama itu dengan tipe data string, brand juga kadaluarsa dan brand itu dengan tipe data string, kadaluarsa dengan tipe data integer, harga dengan tipe data integer, kemudian SC atau skincare itu dengan array dari 100, isi 100 of skincare, kemudian I, JML, N, pilih dan cari dengan tipe data integer, kemudian begin, N itu sama dengan disimpan dengan 0, repeat atau do, kemudian cetak input data, tampil data, cari data, tambah data, dan juga keluar, dan itu akan di chain ke pilih. Kemudian if jika pilih itu sama dengan 1, dan read JML perulangan for, is itu disimpan dengan 0 to JML min 1 do read atau dibaca. SC itu wadahnya, yang dimana ini adalah nama yang akan disimpan, variabel yang akan disimpan, dia akan di-chain ke sini, dan ini adalah wadahnya itu ada SCR. Kemudian begitu juga read brand, read kadaluarsa, read harga. Kemudian N itu disimpan dengan N plus 1, kemudian N4, else if jika dia pilih 2, atau jika dia pilih N-nya sama dengan 0, write datanya itu kosong atau tidak, belum dimasukkan. Kemudian else perulangan for, I sama disimpan dengan 0 to N kurang 1, do write, cetak ini, cetak variabel yang akan disimpan ke nama dan wadahnya itu SC, begitu juga brand, kadaluarsa, dan juga harga, kemudian N4, NIF, kemudian jika dia else if, jika dia pilih 3, dan read, itu dibaca dengan cari, kemudian perulangan for, yang mana I sama dengan 0 to N kurang 1, do if SC dengan indeks I, harga sama dengan cari, dan write SCI dengan indeks I, itu akan disimpan ke nama, kemudian write itu akan dicetak ke brand SJI, kemudian N if, N4, kemudian jika dia pilih else if pilih 4, dan read itu dia akan dibaca dengan JML, for I disimpan dengan 0 to JML min 1, do read SJN akan dibaca dengan sama seperti di atas tadi, kemudian N akan disimpan dengan N plus 1, N4, N if, until pilih 5, dia bakal langsung keluar. Mungkin segitu aja kalau untuk sudoku Lamsol nomor 2. Baiklah teman-teman, di sini Mezi bakal lanjutin ke flowchart yang selanjutnya, yang dimana
Nomor 2 ini flowchartnya seperti biasa, kita mulai dengan bentuk oval, yang dimana itu untuk mulai, kemudian kita output, itu 1 menginput data, 2 menampilkan data, kemudian 3 mencari data, 4 menambah data, dan 5 keluar. Kemudian kemudian lanjut ke sein pilih, lanjut ke if, yang dimana jika dia milih 1, jika dia true maka akan men-sein JML. Kemudian lanjut ke pernyataan for, yaitu I sama dengan 0 to JML. Kalau dia true, dia lanjut mencetak atau sein nama, brand, kadaluarsa, dan juga harga. Kemudian proses N++ dan I++. Kemudian sampai dia tidak memenuhi, dia bakal false, dan lanjut sini juga false. Ke pilih sama dengan 2. Kalau dia tidak memenuhi pilih sama dengan 1, dia pilih sama dengan 2, dia lanjut ke pernyataan if, yang dimana jika dia n sama dengan 0, kalau dia true dia bakal cetak belum ada data yang dimasukkan. Tapi kalau dia false, dia bakal lanjut ke pernyataan for, yang dimana i sama dengan 0 to n dikurang 1. Kemudian kalau dia true, dia bakal ngesein nama, brand, kadaluarsa, dan juga harga. Tapi kalau sampai kemudian I++ sampai dia tidak memenuhi atau false, dia lanjut. Kalau dia tidak memilih pilihannya itu tidak sama dengan 2, misalnya dia milih sama dengan 3, dia ke sini. Kemudian kalau dia true, dia lanjut cari, tapi kalau dia false, dia langsung ke pilihan sama 4. Kemudian lanjut pernyataan for, yang dimana kalau dia true dia ke if ini, tapi kalau dia false dia langsung ke pilihan sama dengan 4. Kemudian sein nama dan juga brand I++ sampai dia tidak memenuhi. Kemudian pada pilihan sama dengan 4, kalau dia true dia bakal ngesein JML. Kemudian kalau dia false dia lanjut ke pilihan sama dengan 5. Lanjut dari JML ini dia ke pernyataan for, yang dimana I sama dengan 0 to JML. Kalau dia true dia bakal ngesein nama, brand, kadaluarsa, dan juga harga, dan proses N++ dan I++ sampai dia tidak memenuhi. Kemudian lanjut dia kepilih, kalau dia false tadi kepilih tidak sama dengan 5. Kalau misalnya false pilihannya tidak sama dengan 5, dia langsung, kalau false dia selesai. Tapi kalau true dia bakal lanjut ke sini lagi dan dia bakal keluar. Oke. Jadi kalau untuk flowchart nomor 5 segitu aja. Kalau ada yang kurang, Mezi mohon maaf. Karena di sini Mezi juga masih belajar, Mezi akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.